Nang ala jajan adalah biar mereka capek, tidak mencapai buah, karena memang hadiah sudah disediakan. Yang penting capek naheula. Jadi husnul adab itu. Husnul adab teh lain papelengkungan, papayegeungan, lain. Jihad. Tegakkeun agama. Sepenuh daya. Itu adab teh, adab teh. Jangan artikan adab kepada Allah adalah payagang-payagang cara kasama-sama manusia. Bukan itu adab. Bagaimana Rasulullah, adab Rasul, bagaimana adab sahabat, bagaimana adab. Ketika kita terus menjaga adab, bukan sempurna, tidak ada orang yang adabnya sempurna. Sesuai keinginan Allah, tidak ada. Semua cacat. Kecuali Nabi Rasul ya, kecuali orang selain Nabi Rasul, adabnya semua cacat, barangnya semua cacat, tidak layak diterima, tidak layak jual. Jangan berpikir Anda pernah sempurna, jangan. Jadi bagaimana bisa sampai kepada Allah? Ku terus ngomean diri, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh soledat naik di soledat, naik di soledat. Jadi ulah mung salah, dan tadi mung ke salah wae, di mung ke salah wae orang sakit itu mung. Nu penting tong haja salah gitu. Lihat. Jadi bagaimana orang bisa sampai kepada Allah? Bukan atas perjuangan dia. Dengan fadl Allah. Sebut saja jarak yang harus ditempuh 1000 kilo. Jakarta Surabaya umpama jaraknya jarak 4 lapis alam teh mulki malakut jabarut lahut toh. Kada matakeunana buah deui. Kumaha lahut. Geus lahut mah kitu deui. Salahut mah di dia. Ngan lain dia. Laut itu di dia. Ngan lain dia. Ieu mah mulki tah nu ieu mah. Disabalikeun mulki teh aya laut. Nah. Urang kudu nepi ka dinya. Yang bisa sampai ke situ tidak ada yang bisa sampai. Kecuali yang dijemput. Dan yang dijemput itu yang sudah berangkat. Orang yang tidak mau berangkat tidak akan dijemput. Dalam hal ini. Sebut saja perjalanan berapa kilo tadi? Kemampuan kita 2 meter Pak. Mohon izin pada Allah, saya yang bodoh membuat ilustrasi. Bisa salah, tapi daripada salah acan. Meteran alus, saya ke meteran butut, anu angkana geus laleungit anu paduliting lah. Sebut saja kira-kira perjalanan itu berapa? 1000 kilo. Sateka daya urang bebeakan puasa beurangna, putingna salat, sedekah, jihad 2 meter. Jadi yang 9.000 999
meter. Itu jemputan. Jadi begini, ibu melatih anaknya berjalan. Disimpanlah anaknya yang sedang berjalan. Ibu berangkat 10 meter, anaknya berjalan. Salengkah dua langkah, brok. Salengkah dua langkah, brok. Diantepannya ke inung heula. Oleh ibunya dibiarkan. Karena dalam rangka melatih. Tapi ketika kelihatan brodai, anak mama. Kata siapa? Jadikanlah Allah kekasih. Atau maaf, filosofinya seperti ibumu. Gitu. Pasti mendidik. Tapi dengan penuh kasih sayang. Terlalu sayang tidak mendidik, namanya pembodohan. Mendidik tanpa kasih sayang, namanya penyiksaan. Ini disebutkan tiba berge orang tika puasa mang puluh tahun teh 2 meter teh. Baru teh gitu-gitu acan 2 senti atuh. Kunaon Allah teh tengah jemput wae pan ini teh saeutik teuing manehna. Cik aing mah geus janji aing mah rek ngajemput aing. Mau aku sia datang ke aing, mau aku aing dijemput. Digandong sok aing. Ngan ini teh kudu pantas. Capena mana capena. Masih kena rerengos kana kuliah, kadodoh kana kadaangan, masih resep dipuji-puji, masih bikin nyisik-nyicik batur, ngadagor-dagor batur. Itu pembunuhan diri itu. Buang. Sifat ustad biasa, sifat hileut jelema biasa. Ada bahasa ekstrim loh dari saya nih. Keluarkan apa jangan? Bahasa tidak enak dari saya. Bagi yang mau, ini semacam operasi, harus ada tanda tangan dulu nih. Baru saya keluarkan kalimatnya. Minangkana tanda tangan kesanggupan gitu. Ya, yang tidak siap tong maksakeun. Yang mau boleh saya akan katakan. Saudara tidak tahu darah apa darah saudara. Urang teh teu nyaho getih naon urang. Ya getih biru, ya getih beureum, ya getih naon. Darah kita darah kotor. Yang disebutkan dzikir itu setiap tetes darah diganti menjadi cahaya. Itulah yang jadi badan tidak berat, yang jadi ringan. Matak dzikir kudu puluhan ribu teh. Lain yang ganyaran ita ieu. Darah kita darah kotor, bukan darah suci. Di dalam Barzanji disebutkan minas sifah, dari mulai Nabi Adam sampai Said Abdullah ibu Aminah, Aminah ya ibunya. Aminah suci, tidak terkontaminasi, tercampuri darah kotor. Lo kita dari Nabi Adam sampai kita udah berapa? 7.000 tahun Pak. Ngukurna 6.000 tahun lah. Nah, 7.000. Kalau dari Adam ke kita 7.000. Dalam 7.000 tahun, kalau kira-kira per orang 100 tahun saja udah 70 keturunan. Tika orang teh kira-kira itu Nabi Adam. Ini kurang lebih aja nih, raba-raba. Dari Nabi Adam ke kita kurang lebih 70 keturunan. 70 sucikah semuanya? Sangat mudah dipastikan kita tidak suci. Aya kadaangan menang nipu. Yang dimakan nasi dari sawahnya punya kita, bisa jadi airnya hak orang. Kacampuran riba, kacampuran itu yang jadi kita berat karena darah kita kotor. Yang disebut darah kotor itu bukan darah kotor menurut kesehatan mata spilis, bukan itu. Kita ini kanker juga, spilis juga dalam diri kita. Nah ibadah kita itu untuk membersih itu.
ti bebergek bebersih orang teh paling jadi kira-kira dari 10 jadi 1000 kilo 2 meter perjalanan teh. Perjuangkanlah yang 2 meter itu saja. Allah mencerong menilai, ayo nak kayak ibu. Maju kulipa nang tung deui kulipa. Setelah Allah menilai, anak mama pangku ke hadrat Allah begitu sadaya. Programkan wajib itu wajib hukumnya. Seluruh manusia wajib gitu. Dengan perintah wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun ittaqullaha haqqa tuqatih innalillahi wa inna ilaihi raji'un balik fisik balikan aturan qalbu balik wajib. Yang berani mengatakan tidak wajib berhadapan Anda dengan Allah nanti. Inilah spekulator manusia yang memelesetkan aturan Allah dari kiamat. Hadapi marah Allah nanti. Kalau Anda kepada masyarakat nyebutkan orang mantong, pimenangan orang mantong, tanggung jawab Anda. Cik Allah, siangnya natural. Aisyah pangeran, tuh innaka antal azizul hakim. Mun teu bisa jujur, cek maneh khas masyarakat hadirin, kudu nama orang teu kieu, tapi orang teu bisa. Urang sumpingan ahli na gitu. Jangan menipu orang. Ini yang sedang terjadi tipu menipu. Kita punya warung, datang orang belanja mau beli garam. Di warung kita garamnya habis. Yang mana yang muncul? Kejujuran. Kalau muncul al-amin, al-amanah, al-mu'min. Al-mu'min itu kejujuran. Tina amanah, iman, aman. Muncullah sifat al-mu'min dalam hidup. Aduh ibu, terima kasih ibu mau belanja ke warung saya, tapi garamnya habis. Tapi kalau ibu perlu, coba ke warung Pak Udin di sana. Manusia seperti ini manusia barokah. Dia tidak mendapatkan keuntungan uang, tapi mendapatkan keuntungan barokah. Sebab dia jujur. Kalau yang munculnya syaitan, sifat buruk, nafsu, maka kita akan menjawab, bu perlu apa? Saya mau beli garam. Wah ibu, ingat pesan dokter, terlalu banyak garam itu hipertensi darah tinggi, bu bahaya bisa mati. Jangan pakai garam. Yang jelas dalam hati menipu dia supaya uang tidak masuk pada warung orang lain. Yang sedang terjadi hari ini di kalangan ulama seperti itu. Ya jelema teh bantarea kayang cager. Umat ini ingin sembuh. Walaupun tidak ngomong ingin sembuh, buktinya sakit. Sakit batin, sakit ruh. Dokter ruh terlalu kurang, yang ada penceramah. Taklim, muallim. Harusnya ibu-ibu, saya cuma bisa memberi ilmu ini, ilmu untuk ruh bukan bagian saya. Beliau-beliaulah ahlinya gitu. Maka Anda akan naik. Sebab orang jadi marifat gara-gara Anda. Sebab Anda menunjukkan pada orang lain. Berkah untuk kita. Tapi kalau kita katakan, teu perlu kadi itu rek naon diakang ge ilmu mah. Moal beak. Ribuan ulama cendekiawan hari ini begitu bahasanya, merasa mampu. Dalam rangka ya umat bisa kabatur peronang ke. Saya punya doa yang barangkali belum ditemukan dalam tulisan doa-doa orang lain. Saya aja bikin doa non saya. Sok ngomong Allahumma in kanatil hidayatu bihim faj'al al qauma tabi'ina lahum. Gitu aja. Ya Allah, bila mana umat ini lebih baik mengikuti dia, jadikanlah pengikut dia. Jangan ada satupun yang ikut saya ya Allah. Andaikan mengikuti saya malah menjadi dolun mudil.
sesat dan menyesatkan. Jangan satu pun kau ikutkan pada saya. Ikutkanlah pada yang lain. Cing wani ngomong gitu. Allah. Namun orang kokorowok, nu penting aing loba pengikut tuh. Loba pengikut, loba pentaun, loba person. Wah, tama geus si begu ti mana gitu. Lama kadodoh rok buaya si rakus. Penipu dia. Hari ini nuker pabalatak adalah mungkin termasuk saya. Saya bukan sedang menuduh orang. Ini normatif aja, normatif. Nyaritakeun koedah normatif teh. Jangan sampai kita menjadi yang saya lihat di kampung-kampung rata-rata ustadz jeung ustadz pasir. Silih goreng. Parebut pengikut. Parebut hakanan. Parebut ngimaman. Daripada parebut ngimaman, mending parebut ngagiringkeun. Daripada berebut jadi khotib, lebih baik silakan Bapak khotib, silakan Bapak imam, saya yang menggerakkan masyarakatnya. Bapak supir, saya calo dengan penumpang. Genah teh nyupiran duitna gede. Minangkana. Paham ya? Ini yang kurang kan rata-rata ingin jadi imam, tidak ngagiringkeun. Tungtungna perebut setir. Sementara penumpang gogolong rangan eueuh jelema. Saya mendidik di sini, imam jarang saya. Kiringkeun jelema. Cacapena di dinya. Nyeri hatena di dinya. Mujahadah itu namanya. Apa? Walladzina jahadu fina. Jadi turunnya hidayah setelah mujahadah. Kenapa hidayah kurang? Karena kurang mujahadah. Gitu aja rumusnya. Jangan pernah Anda menyalahkan masyarakat. Bang, bagaimana di kampung Abang? Keadaan masyarakat, wah berat Pak, masyarakat sih bandel Pak, sulit Pak. Oh begitu. Kira-kira siapa yang salah? Mereka, ya saya sudah sampaikan penjelasan Quran, hadis dan lainnya, tapi bandel orang Pak. Hampir rata-rata kan, gitu bahasana. Guys ngaji hikam bener mah. Nah hikam nama bener teh baheula ge. Pembahasanana bener teu bener. Guys ngaji hikam, pembahasan bener malain gitu. Kangku naon masyarakat tidinya can bager anak ya can beres yang ngabenahan diri ya. Ku anak karek dipidatoan ceulina sih. Saya baru menceramahi telinganya, baru memberi ilmu pada otaknya yang saya belum mampu memantulkan cahaya Allah pada kalbunya ini. Kenapa Nabi berhasil? Karena dia sudah ibda binafsik. Para wali berhasil. Kita tidak berhasil karena resep merek barang anyar. Manggihina kitab pidatokeun. Manggihina majalah pidatokeun. Resepna nu diarahna lain bukti tapi kuliah. Aduh hebat euy ceramahna tadi hadis aneh euy. Menang duit. Lain ulah menang duit. Rasulullah tidak melarang ya menerima hadiah, menerima sedekah, tidak melarang Rasulullah pada kita. Tapi jangan menegakkan agama itu yang lebih dulu dalam hati kita adalah ingin itunya. Nanti ada hikmah ke depan yang notok sekali kepada itu. Jadi salah satu penjawabnya adalah darah kita. Kita harus berjuang mengapakan? Yang disebut membersihkan itu apa? Iya, harus sampai bagaimana? Setiap tetes darah kita harus menjadi cahaya. Tiap tetes darah. Namun kena preter seberapa ribu tetes. Ya. Kalau 6 liter, kalau 6 liter jadi berapa ribu tetes? Tiap tetesnya sebutlah satu tetes 10.000 dikir. Kalikan. Ya. Kalikan 10.000 kali 10.000 maka jadi sekian juta. Jangan nyebut ini bilangan klinik. Bilangan duga-duga, rumusnya jelas.
Ini teknologi sebenarnya. Gini-ginian teknologi, biologi. Terpadu dengan spiritual. Ya. Jangan ada bahasa. Kalau mau itu melawan Allah itu. Allah tidak menurunkan kalau mau. Semua harus. Ya, hati-hati. Kita ini ingin disebut orang bijaksana, begitu ke bawah dilunakan. Ya, yang mau boleh, yang nggak mau nggak apa-apa. Dari mana sumbernya bahasa seperti itu? Semua harus. Di sini suksesnya Iran. Iran sukses karena itu. Urusan Syiah kelangan, lepas soal urusan Syiah. Nah, kita ini bangga dengan ahli sunnah, tapi ahli sunnah petot. Sementara terhadap Syiah menjelek-jelekan, padahal kita ketinggalan jauh. Amerika repot menghadapi Iran. Susah. Ketika Iran ditantang akan diembargo dengan senyum. Siapa presiden sekarang? Ahmadinejad. Dengan senyum mengatakan, "Fadal please. Lastarabuna. You is not my God." Amerika mau embargo sama saya, silakan, Anda bukan Tuhan saya. Indonesia di singsiunan muruntung kegedebegan ada can mangeran ka Allah encan kena beteng la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang termasuk kita lastarabun kayak hampang kuat lenang. Yang harapan Indonesia mah cek orang Amerika teu kudu dibom lah, gede teuing biayana. Cukup 3 we lah kahiji ajak barang hakan, kahakananana campuran ku racun-racun manehna gitu. Nomor kedua cenah make baju butak kitak berkat lu hiburan da di ku didinya ge ngajak sorangan Indonesia geus dihitung ku batu. Kita ini boneka mainan, Pak. Di tangan Yahudi cerdas, kita ini sudah jadi ya kira-kira sapi peras, barang mainan yang bobrok lah. Indonesia mah tinggal andai tidak ada yang bangkit benar, yang bangkit melalui partai, silakan ya, silakan. Tapi Anda berpartai untuk apa? Kalau partainya alat jihad, Anda bisa mansur, ditolong Allah. Tapi lamun partai lain alat jihad, tetap saja Anda mempermainkan. Tak sekarang silakan yang melalui partai jalan, ini harus ada yang pure, yang mutlak, tidak mukoyad, lepas tina segala rupa atribut. Gawe cingnya terbuka dunungan lah kecuali Allah. Jajian begitu, Pak. Kalaupun saya aktif di ormas, di partai, eta mah silaturahmi we. Gawe mah Allah tuturkeun aing mah aku dibejakeun mah poe ieu Allah tuturkeun. Ngilu di lembaga 36 organisasi Allah tuturkeun. Yang saya mau, saya masuk organisasi, si bodoh ini dibawa gitu. Jajan siapa tolol goblok ngilu jeung aing ku aing bisa diwaras ya. Yang saya mau begitu, Pak. Ya masuk ka ditu ka dieu omeaneun tak hor, saya milu jeung sasaha. Belum ada yang menarik bagi saya. Sorry. Jeung saha ngilu ka kelompok ieu. Rapat-rapat, dur-duhur, ngawang kok terus ngomong. Ngilu jeung kelompok ieu poe Senin nyatu terus, poe Kemis barang akan. Di mana ditulung ku Allah kelompok itu. Boro-boro saum puluhan tahun Senin Kemis kitu jalan. Ngomong akhlak, ngomong tasawuf, ngomong tasawuf. Wudu bebelak bekan. Yang sabar bungkus sapoe. Batur sehat. Maaf ya.
Ini pribadi saya yang ngomong. Aja ngantong ngomong gitu atuh. Ulah ngomong gitu. Tanyakeun ka Allah. Omongkeun tong nu kitu. Tanyakeun ka Allah. Kok deket jeung Allah. Jangan mempertahankan iblis Anda. Mun arek beki-beki teuing, aing anak buah iblis kitu geus jujur ngomong gitu. Ya, ulah hayo bulat-belit ngomong, Quran diheureuikeun. Mungkin dibelesak Anda, bernapas dalam lumpur hidupnya. Bukan lepas, malah lebih kekelepakan, mungkin ripuh. Islam mungkin rakyat ku jelema-jelema penipu. Ya. Gitu. Terus moal bisa nepi ku sorangan tapi nepi nama de jemput. Kuncina adalah husnul adab, tata krama. Kudu jadi jelema nu pikaresepeun Allah. Lain sakadar pepeyegeungan, lain sakadar gagayabagan. Meyegeung pek, gayabag pek. Ngantong ngarasa geus beradab ku kitu. Nu disebutkeun adab cek Allah, ti hate ti kadohir tanyeurkeun agama Allah sing bener dengan cara yang baik. Waing kudu haranga galak lain, cara mah kudu alus. Ieu mah ngomong kieu mah anak ka antum ngomongna. Kade antum mah kade tong kieu ngomongna. Hadirin awah deui teu ajar geus antong kitu atuh coba ka ditu. Dati anak kitu hayu maneh. Make transmisi atau make transmisi, putaran mesin sakieu, putaran kapal sakieu, putaran persneling sakieu, roda sakitu aya aturan. Omeh heula urangna pagujudna omeh heula. Balik ti dia sing jadi satria. Benang pagujudna geus beres, konsletna geus leungit. Baterena geus hirup deui. Pokona tune up lah. Dengan hikam ini kita tune up diri kita. Bukan saudara oleh saya, kita oleh hikam. Ya. Tong nyebut resep dulu. Jangan jajan. Entah lah, tidak perlu. Yang saya perlukan testimoni, pembuktian. Anda menjadi mujahid. Ulama, amilin, mujahidin, mukhlisin. Ulama, amilin, mujahidin, ulama, amilin. Ulama teh lain kudu ngaji kitab wae, berilmu. Ilmu nama ilmu naon. Amilin diamalkeun. Mujahidin berjuang, ikhlas. Opat teh kuncina. Ulama, amilin, mujahidin, mukhlisin. Eta asup dina kunut mah. Kunut ana jeung no daraekeun maca sok make kitu tungtung Allahumma jalla baheula mah sok minal amil alimin alimin teh mesti dipake ulama we lah minal ulama il milinal mujahidinal mukhlisin. Nah ikra laula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabuli. Amal-amal yang sampai kepada Allah semuanya cacat, tidak layak jual. Kalaupun diterima oleh Allah itu karena cacatnya ditutupi gitu. Tidak ada amal yang bisa tembus pada Allah oleh sendirinya, tidak ada. Majruh, semuanya terluka. Semuanya sudah cacat Pak Haji Wahyu. Cacat. Sholatna, zakatna, ngajina, jihadna, zikirna, tilawah Qur'ana, silaturahmina, semuanya cacat. Tetapi ketika Allah melihat kesungguhan, nah ini pentingnya kesungguhan dari si kita yang tolol bodoh. Sebut saja jelema anu ngempor. Kalau dalam perjalanan ruh kira-kira kita ini orang-orang ngempor ya. Tahu ngempor? Deog gempor. Deog gempornya. Pokoknya dayan. Allah hanya melihat kesungguhannya aja. Sia cacak-cacak ngempor, hayo hengasrot. Tiga geus duduk kitu ku aing. Heukeun ku aing ditarima we lah barang kitu ge. Kan kita juga sering kadang-kadang ya, sering.
Ya kadang-kadang kita mengalami orang kirim barang kepada kita, saudara atau apa. Aduh sebenarnya saya nggak mau nih. Ini kursinya cacat jelek nih. Ini jahitannya nggak bagus nih. Warna nggak cocok nih. Ukuran nggak cocok. Tapi nggak apa-apa lah. Anda jauh-jauh kok bawa barang ini sama saya. Ya udahlah saya terima aja. Kira-kira Allah teh gitu tah. Nu ditarima ku Allah mah anu wajburni. Mantak aya wag, kadang ngomongna wag gejeburni. Ayo kita baca doa duduk di waktu sujud. Anda satu kalimat, saya menerjemahkan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Ya Allah, sayangi saya. Ya Allah, amal saya nggak ada yang benar. Tamalan gustinya tamalan. Jadi Allah tadi jian tamal ban kurang. Agena Jabir, Jabar. Jabir ujbur. Urang Jabar kono kekuatan wae ho Jabar. Sarua jeung Jabaro, Jabrun, Sohibul Jabair, namal. Servis lah. Bubututan diterima, rongsokan terima wae. Setelah Allah melihat kesungguhan. Barang butut orangnya sungguh-sungguh. Coba ada orang ngirim barang jelek ke rumah kita dan harus dibayar. Pang, tak kursi teh nya anak kinit si kehed cek urang. Barang goreng patut mikeun boro-borongan ka hampura ka aing. Dibayar kudu mau jadi langanan moal. Cek urang wah ieu mah pedagang goblok penipu ti mana. Betul. Lebeta mujahadah riadoh ngalatih mujahadah kesungguhan terus cek Allah duh salat maneh cacat wah ruksak bacaan ruksak gerakan surak kalbu ruksak lain surak ruksak ya Gusti kumaha tuh eta maneh kumaha eta abdi mah yang dihampura we Gusti. Abdi gerek terus ya abdi mau berjuang. Aku yang diterima malah. Gerek terus mah. Suka nungke halus. Ya. Deki orang tanya Gusti lah. Pokoknya jual dekat terimanya ulah ento. Cek malaikat cek belaguk sih. Dadap. Terus wah apa lagi? Coba itu. Ya Allah. Angkat derajat saya ya Allah. Terus. Ya Allah beri rezeki saya. Terus. Beri petunjuk saya. Selamatkan saya. Ampuni saya. Eta doa-doa manja unggul. Tong disuruntulkeun teh teh meni eueuh komunikasi jeung Allah. Cing ngawangkong jeung Allah. Sok Anda berkunjung, ada orang berkunjung ke rumah kita. Lalu dia bicara. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Jajan ada. Bapak dari mana? Bandung. Ada apa Pak? Jadi bikin bagian sebenarnya masalah 17. Gitu ya, ulang. Kira-kira orang kumaha? Lain Allah teu pahameun bahasa kitu. Datang teh kalora bibir. Cek malaikat teh naon, bi teh naon. Lewat sebalik.